kemudian memvonis orang yang belum masuk Islam pasti masuk neraka, itu nggak boleh kecuali dia udah mati. Nggak boleh memvonis orang masuk neraka, ya kan? Si fulan masuk neraka, si fulan masuk neraka, nggak boleh. Karena orang masuk neraka atau surga itu bukan hak kita, haknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kecuali misalnya seperti Abu Lahab, kita bilang Abu Lahab masuk neraka, clear. Abu Lahab sudah dijanjikan masuk neraka, meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Ya, saya selan naron data lahab, clear itu. Fir'aun clear. Tapi kalau orang masih hidup nggak boleh. Makanya dulu ada fatwa ulama ketika presiden Amerika berkunjung ke Bogor, itu kita ada slogan laknatullah Bush. Kata guru kami, kita nggak boleh mengatakan laknatullah Bush karena belum tentu. Karena orang yang dilaknat itu yang dilaknat oleh Allah, atau kita mendoakan laknat Allah pada seseorang, laknat Allah itu adalah implementasinya neraka kalau di akhirat. Siapa tahu nanti Bush masuk Islam. Bush sudah meninggal belum? Belum kan? Ini kan kesempatan untuk mendakwahi beliau. Kirimkan di Twitternya, ya kan? Kirimkan di surelnya, ya kan? Ajakan masuk Islam. Siapa tahu masuk Islam. Nah, disinilah kemudian dakwah itu penting, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mengajak sebagai bagian hidayatul irsyad. Kita juga cuma ngajak. Antum cuma ngajak temannya untuk melakukan kebaikan. Itu tugas kita ngajak, bukan ngejek. Tugas kita ngajak, bukan ngejek. Ya kan? Wallah dia mau malas sholat, ya kan? Ajak dong, jangan diejek, ya kan? Ayo kita sholat, ya kan? Jangan diajak, lu ngomong gitu sholat juga kagak, itu ngejek, ya kan? Tapi kita tugasnya mengajak dengan sarana-sarana yang hari ini sangat memudahkan oleh Allah SWT. Bisa dijapri, ya kan? Kalau nggak mau ketahuan juga kirimin aja surat kaleng, masukin di lokernya dia, ya kan? Tertanda saudaramu yang mencintai kamu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat-lihat orangnya lagi di belakang kita enggak, ya? Kan gitu caranya, ya kan? Tulisannya jangan terlalu kentara kalau itu tulisan kamu, ya kan? Gitu. Nulisnya pakai tangan kiri, ya kan? Agak lama nulisnya, kan biasanya jelek banget tuh kalau nulis tangan kiri, ya kan? Kalau nulis tangan kanan kan kelihatan asli, gitu kan? Nah, itu kan caranya, ya kan? Cara. Tugas kita mengajak. Eits, sebelum nonton vlog ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatihu lima ughliq, as-sabiqu liman sabaq, al-hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sahabat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa melakukan aktivitas yang nilainya baik hanya duniawiyah saja ataupun duniawiyah dan ukhrawiyah. Disinilah pentingnya bagi orang-orang beriman untuk merubah mindset dalam beraktivitas. Mindsetnya adalah mindset beramal, termasuk di dalamnya adalah bekerja. Jadi bagi
bekerja. Kalau hanya bekerja sayang sekali karena benefitnya terbatas. Tapi kalau beramal benefitnya, realitasnya juga jauh lebih besar dan lebih luas. Demikianlah Rasulullah SAW, salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada beliau sebagai suri tauladan yang mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan momentum yang pendek, sesuatu yang kecil untuk berdampak panjang dan besar. Ya. Misalnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, jagalah dirimu dari api neraka walau bisyikki tamam. Jagalah dirimu, lindungilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma atau sebiji kurma. Itu bisa terjadi apabila aktivitasnya, mindsetnya ibadah, mindsetnya beramal. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah SWT, di pertemuan ini pada kajian sirah nabawiyah ini kita akan lanjutkan setelah kemarin terakhir kita membaca surat-surat Rasulullah SAW kepada raja-raja. Dr. Said Al-Mazhari Al-Buti rahimahullah menyampaikan dalam kitabnya dengan judul Umrah Qadha. Berarti kita akan flashback pada satu tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 6 Hijriah, tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu klausul dalam perjanjian Hudaybiyah itu adalah orang-orang Quraisy mensyaratkan, ya kan, dalam perjanjian itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak boleh berumrah di tahun ini. Kalau mau umrah tahun depan saja, tapi ingat tidak boleh bawa pedang kecuali yang tersarungkan di warangkannya. Nah, datanglah saat ini, saat bulan Dzulqa'dah di tahun ke-7 Hijriah, bulan yang sama 1 tahun yang lalu Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Ya, kemudian pulang kembali setelah perjanjian Hudaybiyah dan Rasulullah melakukan tahallul, ya, melakukan tahallul. Kemudian dituliskan oleh Dr. Said Al-Mazhari Al-Buti, kemudian pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, yakni setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, beliau berangkat menuju Makkah guna menunaikan umrah qadha. Apa itu umrah qadha? Qadha artinya melakukan satu ibadah yang tidak sempurna dilakukan di waktu sebelumnya. Dalam hal ini adalah umrah. Karena apa? Baginda Rasulullah SAW dan para sahabat hanya baru berihram, belum tawaf, belum sa'i, ya kan? Berihram kemudian langsung tahallul, ya kan? Berarti ada manasik umrah yang belum dilakukan, belum dikerjakan, ya, seperti tawaf dan sa'i. Maka umrah yang tahun 6 Hijriah itu belum sempurna, perlu diqadha. Hal ini juga sama apabila kita saat ini melakukan ibadah umrah atau haji, tapi karena kondisi tertentu, misalnya beberapa jemaah, misalnya kemarin kalau dari awal setelah pandemi memang pemerintah Republik Indonesia menunda perjalanan haji pada tahun yang lalu. Nah, perjalanan haji yang tahun lalu itu ditunda, bukan kalau sekarang menunaikan nanti, bukan mengqadha karena belum pakai ihram, belum dimulai ibadah itu, belum berangkat ke arah tanah suci. Tapi misalnya orang sudah berangkat ke tanah suci, misalnya di pesawat sudah ihram karena ada biasanya jamaah haji itu berihram di pesawat. Begitu sampai Jeddah, ternyata pemerintah Saudi menetapkan jamaah suruh pulang. Itu berjumlah 2.000 orang. 2.000 orang. Bayangkan tuh berapa bus
berapa mutawif yang dibutuhkan, tapi sekaligus ini show of force, unjuk kekuatan. Disinilah kemudian intrik-intrik politik bermain. Ternyata dalam umrah Rasulullah, umrah qada ini dipandang oleh orang Quraisy sebagai bahaya, ya kan? Setelah orang-orang Quraisy berhasil menggagalkan umrah yang pertama, kemudian di umrah yang kedua ini mereka nggak bisa menggagalkannya, tapi melakukan hal-hal yang hari ini terulang, ya kan? Yang di hari-hari kemudian terulang. Apa yang dilakukan? Sebentar, dari 20.000 itu seluruh peserta Hudaybiyah, ya, pada kloter Hudaybiyah yang dipulangkan atau pulang karena kondisi perjanjian Hudaybiyah itu semuanya ikut, nggak ada satupun yang tertinggal kecuali mereka yang mati syahid, ya kan, menemukan syahid pada perang Khaybar. Karena setelah perjanjian Hudaybiyah ada perang Khaybar, ya kan, perang Khaybar yang perang yang cukup fantastis, ya, di mana kaum muslimin, ya, melakukan ekspansi sampai ke Khaybar. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, kaum Quraisy menyebarkan berita bohong. Berita bohong kalau sekarang nyebutnya apa? Hoax. Jadi ternyata berita bohong itu diproduksi memang, ya kan? Dalam Al-Quran juga disebutin itu, ada namanya hadisul ifki, berita bohong juga tentang menciderai kehormatan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah kan, jadi apa yang disebut hari ini sebagai hoax, ya kan, sebagai sebuah istilah, ya, sepertinya baru, padahal dalam syariat Islam sudah ada, ya kan, catatan-catatan, bukti sejarah, ya kan, tentang berita hoax atau bahaya yang ditimbulkan oleh berita hoax. Maka pelajarannya adalah kita sebagai orang Islam itu tidak diperkenankan menyebarkan kebohongan, ya kan? Tidak dibenarkan menyebarkan kebohongan dalam syariat Islam. Jangankan apalagi berbohong, menyebarkan kebohongan orang aja tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Apalagi, ya, berbuat bohong. Apa berita bohong yang dibuat? Bahwa dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan umrah qada ini dalam keadaan sulit dan penyakitan, ya kan? Dalam keadaan sulit dan penyakitan akibat cuaca panas kota Madinah, ya kan? Apa keuntungannya orang Quraisy? Mendapatkan dukungan masyarakat Makkah. Maka kemudian masyarakat Makkah yang belum beriman, ya kan, dibariskan di pinggir jalan. Untuk apa? Untuk satu, mencemooh, ya, letoy kalau bahasa kita sekarang, ya, penyakitan, nah gitu kan. Namun berita hoax ini didengar oleh Rasulullah. Ingat, di kota Makkah ada orang-orang Islam yang melakukan pemantauan, yang memang satu tidak berhijrah karena satu kondisi, yang kedua memang ada yang ditugaskan untuk memantau kondisi Mekah. Inilah bagian dari intelijen dalam Islam, ya kan? Ini bukan kategorinya, bukan tajassus, tapi bagian daripada pengamanan, ya, bagian dari pengamanan dakwah. Itu boleh, ya kan? Harus mendapatkan kabar terkini karena hak pimpinan itu mendapatkan data yang valid. Nabi Muhammad SAW harus mendapatkan data yang valid untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam perjalanan dakwah, dan itu juga menjadi hak seluruh pimpinan. Apapun kondisinya, ketua RT berhak mendapatkan data valid kondisi warganya. Terus begitu pimpinan perusahaan, leader perlu mendapatkan data valid, ya
ya, otentik. Untuk apa? Menentukan kebijakan yang tepat. Maka jangan pernah menyampaikan data tidak valid kepada pimpinan, karena itu bisa berdampak fatal bagi keseluruhan organisasi. Pernah nggak terjadi? Pernah. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau ini orang Quraisy nih yang membuat hoax. Nanti di Fathul Mekah yang buat hoax ada dari kalangan orang Islam, karena demi mementingkan kepentingan pribadi. Nanti kita akan bahas di Fathul Makkah ya, hoaxnya itu. Nabi Muhammad SAW kesulitan dan kepayahan. Ia berkata, saat itu kaum musyrikin Quraisy berbaris di pintu Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah, kalau sekarang itu kalau di Amerika namanya White House. Dan orang akan masuk ke Masjidil Haram itu pasti ngelewatin Darun Nadwah. Ngumpullah di situ dia. Markasnya orang Quraisy. Ya, Darun Nadwah. Darun itu rumah. Ya kan? Nadwah tempat berkumpul. Rumah tempat berkumpul, ya kan? Sama kan? White House putih dan rumah putih tempat menentukan kebijakan. Orang Quraisy juga sama. Membuat seluruh kebijakannya diputuskan di tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Waktu dakwah Makkah, Rasulullah SAW menggunakan Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Untuk apa? Untuk menyusun strategi dakwah. Lalu, kenapa mereka berkumpul ingin melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Benar enggak dalam kondisi sulit dan kepayahan, tapi tetap memaksakan ingin melaksanakan umroh qadha. Lalu berita ini kemudian ya kan diolah oleh Rasulullah dan para sahabatnya, keluarlah kebijakan yang kemudian terekam dalam manasik umroh. Apa itu? Di putaran pertama, kedua dan ketiga tawaf. Yang pernah umroh pasti tahu tuh, suruh ngapain sunnahnya? Berlari-lari kecil, ya kan? 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, ya kan? Baru yang keempat jalan biasa. Yang kedua pada sa'i, putaran awal-awal sa'i juga lari kan? Lari. Atau di apa namanya, antara lampu hijau dan di lampu hijau itu, kalau sekarang kan lampu hijau, begitu melewati lampu hijau suruh lari. Untuk apa? Untuk menangkal hoax. Ya, untuk menangkal hoax. Hoaxnya apa? Orang Islam dalam kondisi lemah dan kesukaran karena kondisi cuaca Madinah yang panas, dan itu ternyata berdampak sangat luar biasa. Apa dampaknya? Hoax yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Quraisy tidak terbukti. Itu menurunkan kepercayaan penduduk Mekah atas semua sepak terjang pimpinan-pimpinan petinggi-petinggi Quraisy. Hari ini terjadi nggak hal yang mirip? Ya kan? Ya kan? Hal yang mirip terjadi nggak? Ya, setidaknya walaupun nggak 100%, ya kan? Ya, ada orang didiskreditkan sedemikian rupa, ya kan? Pasti berita nasional kan, bahkan jadi apa namanya berita yang luar biasa, ya kan? Walaupun kemudian menimbulkan dampak ekses, ya kan? Ya kan? Padahal itu kan istilahnya jalurnya harusnya jalur koordinasi, bukan atasan bawahan. Jalannya koordinasi itu, sama seperti manajer produksi manggil manajer pembelian, ya kan? Karena pembeliannya salah, harusnya kan yang manggil yang di atasnya, harusnya koordinasi. Itulah kelucuannya ya. Tapi ternyata ekspektasi masyarakat tidak seperti yang diberitakan, ya kan? Baik. Begitulah teman-teman, ini pentingnya belajar sejarah, sehingga ketika kita melihat satu fenomena, kita sebagai orang Islam sudah punya filter. Filternya apa? Filternya adalah hikmah dari sejarah yang pernah kita baca.
Menghadapi hoax tidak perlu dengan ucapan, tapi dengan aksi nyata. Teman-teman misalnya dituduh oleh rekan kerja mendowngrade antum didowngrade tuh oleh rekan kerja, ya kan? Atau didowngrade oleh atasan tidak langsung. Gimana caranya mengantisipasi downgrade itu? Tunjukkan dengan prestasi. Itu cara terbaik mengantisipasi hoax, dengan aksi nyata. Ya kan, dengan aksi nyata. Sehingga apa? Sehingga teman-teman, ya kan? Kan saya yakin sebagian besar antum sudah mungkin 5, 10. Pak Haji berapa tahun di sini? 12. Ini masih muda ya. 15. Ya kan? Kan sudah ada yang begitu lama, ya kan? Mungkin ada yang seumuran dengan umur perusahaan ini. Artinya setengah atau mungkin lebih dari kehidupan teman-teman dihabiskan di sini. Artinya apa? Ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau ada bagian dari kehidupan kita yang bermasalah, kan kita wajib membenahinya, ya kan? Kita tidak ingin kehidupan ini kemudian nanti jadi bermasalah. Karena apa? Sejarah mengajarkan kepada kita. Umrah qadha mengajarkan kepada kita tentang meningkatkan produktivitas. Produktivitasnya apa? Ya kan? Ditampakkan tadinya yang datang ke bersama Hudaybiyah itu cuma 1.700 kan? Data menunjukkan, ya kan? Perjanjian Hudaybiyah atau umrah ketika gagal di tahun 6 itu pesertanya 1.700. Hari ini berapa yang ikut? 2.000. Ya kan, berarti ada orang-orang yang bertambah berapa persen itu, ya kan? Itu yang ikut umrah saja ya, karena yang ikut umrah kan pasti yang punya biaya. Yang nggak punya biaya kan nggak bisa, nggak terhitung itu. Istilah kata mah 300 itu seperti gunung es, yang di bawahnya, yang kelihatan puncak gunung esnya kecil, tapi di bawahnya ada begitu besar kemungkinan, sehingga nanti terlihat di Fathul Makkah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tiba di Makkah, Rasulullah SAW langsung masuk ke Masjidil Haram, kemudian duduk menghamparkan burdahnya sambil mengangkat tangan kanannya, lalu beliau berucap dan berdoa, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang hari ini dapat menyaksikan kekuatan yang datang dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang Quraisy yang menyaksikan kedatangan Rasulullah dan 2.000 sahabatnya didoakan oleh Rasulullah. Padahal apa? Mereka, ya kan? Mereka ingin melihat keburukan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Karena pertama-tama telah termakan berita hoax, ya kan? Ini doa yang nanti kemudian dilanjutkan dengan strategi. Ada strateginya. Ini belajarnya apa? Kita boleh kuat berdoa, tapi juga harus kuat berikhtiar. Tidak boleh doanya kuat, ikhtiarnya lemah. Tidak boleh ikhtiarnya kuat, doanya lemah. Orang Islam antara doa dan ikhtiar itu sama-sama kuat. Sehingga kalau ini sama-sama kuat, nanti lahirlah apa yang disebut dengan tawakal. Tidak ada tawakal sebelum berusaha. Makanya orang dikatakan sombong ya di hadapan Allah kalau dia mengukur hasil dari ikhtiarnya. Padahal hasil itu adalah buah dari kedisiplinan kita. Orang tidak akan disiplin kecuali dia ibadahnya kepada Allah baik. Harusnya beginian. Tapi kita kadang-kadang juga menemukan orang, ya kan, ini kan tidak compatible. Seharusnya orang kalau disiplin beribadah juga disiplin dalam bekerja. Orang kalau disiplin bekerja yang diawasi oleh CCTV dan atasan, harusnya dia juga disiplin dalam beribadah. Karena yang ngawasin siapa? Raqibun atidun, sama Allah Subhanahu wa taala. Orang diawasin CCTV sama apa namanya, sama atasan saja yang bisa meleng, CCTV bisa meleng nggak? Bisa dimelengkan ya, ya kan? Dengan cara-cara, ya kan? Dengan cara-cara. Apalagi manusia bisa meleng. Kalau itu saja membuat kita berintegritas, lalu kenapa Raqib dan Atid
dan muraqabatullah tidak membuat kita berintegritas. Itu kan satu yang sangat tidak bisa diterima dalam akal kita. Lalu beliau mencium Hajar Aswad, lalu berjalan cepat bersama para sahabatnya mengelilingi Ka'bah. Ini mungkin doa ini atau doa ini adalah kemudian diakomodir di dalam manasik umrah itu. Orang kalau pertama kali datang ke Masjidil Haram melihat Ka'bah kemudian disuruh berdoa, ya kan? Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tawaf dan sa'i. Setelah itu tahallul. Di tawaf dan di sa'i, Rasulullah dan para sahabatnya menunjukkan ke vitalitas tubuhnya kepada para orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kan nonton di pinggirnya, nonton. Jadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat umrah itu jadi semacam pertunjukan. Dan disinilah kemudian mengalir doa Rasulullah dan strateginya di dalam meluaskan sayap dakwah. Dakwah itu adalah usaha sungguh-sungguh mengajak manusia kembali mentauhidkan Allah, bukan mengalahkan orang, bukan mencemooh orang, ya kan? Bukan menyesatkan orang, bukan. Walaupun kalau memberikan keterangan sih boleh, ya kan? Tapi kemudian memvonis orang yang belum masuk Islam pasti masuk neraka itu nggak boleh, kecuali dia udah mati. Nggak boleh memvonis orang masuk neraka, ya kan? Si fulan masuk neraka, si fulan masuk neraka, nggak boleh. Karena orang masuk neraka atau surga itu bukan hak kita, haknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kecuali misalnya seperti Abu Lahab, kita bilang Abu Lahab masuk neraka, clear. Abu Lahab sudah dijanjikan masuk neraka, meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Ya, saya selan naron data lahab, clear itu. Fir'aun clear. Tapi kalau orang masih hidup nggak boleh. Karena apa? Kita tidak tahu akhir kehidupannya, ya kan? Karena ada hadis, ya kan? Ada orang itu sehari-harinya melakukan amalan ahli surga, tapi ternyata takdir mendahulinya. Dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia mati dalam keadaan melakukan amalan ahli neraka. Ada juga orang yang sehari-harinya itu melakukan maksiat, ya kan? Tapi ternyata takdir bagi dirinya di akhir kehidupannya dia melakukan amal perbuatan baik, dan dia meninggal dalam kondisi seperti itu. Makanya dulu ada fatwa ulama ketika presiden Amerika berkunjung ke Bogor. Itu kita ada slogan laknatullah Bush. Kata guru kami, kita nggak boleh mengatakan laknatullah Bush karena belum tentu. Karena orang yang dilaknat itu yang dilaknat oleh Allah, atau kita mendoakan laknat Allah pada seseorang, laknat Allah itu adalah implementasinya neraka kalau di akhirat. Siapa tahu nanti Bush masuk Islam. Bush sudah meninggal belum? Belum kan? Ya kan kesempatan untuk mendakwahi beliau. Kirimkan di Twitternya, ya kan? Kirimkan di surelnya, ya kan? Ajakan masuk Islam. Siapa tahu masuk Islam. Nah, disinilah kemudian dakwah itu penting, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mengajak sebagai bagian hidayatul irsyad. Kita juga cuma ngajak. Antum cuma ngajak temannya untuk melakukan kebaikan. Itu tugas kita ngajak, bukan ngejek. Tugas kita ngajak, bukan ngejek. Ya kan? Wallah dia mau males salat. Ya kan? Ajak dong, jangan diejek. Ya kan? Ayo kita salat. Ya kan? Jangan diajak, lu ngomong gitu salat juga kagak, itu ngejek, ya kan? Tapi kita tugasnya mengajak dengan sarana-sarana yang hari ini sangat memudahkan oleh Allah SWT. Bisa dijapri, ya kan? Kalau nggak mau ketahuan juga kirimin aja surat kaleng, masukin di lokernya dia, ya kan? Tertanda saudaramu yang mencintai kamu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat-lihat orangnya lagi di belakang kita enggak, ya? Kan gitu caranya, ya kan? Tulisannya jangan terlalu kentara kalau itu tulisan kamu, ya kan? Gitu. Nulisnya pakai tangan kiri, ya kan? Agak lama nulisnya, kan biasanya jadi jelek banget tuh kalau nulis tangan kiri, ya kan? Kalau nulis tangan kanan kan kelihatan asli, gitu kan? Nah, itu kan caranya, ya kan? Cara. Tugas kita mengajak. Dalam kesempatan ini, nah, oke. Strateginya diimplementasikan dalam peristiwa berikutnya.
Karena dalam peristiwa umrah qada ini diriwayatkan Rasulullah SAW melakukan pernikahan dengan Maimunah binti Al-Haris, ya kan? Pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah binti Al-Haris menjadi salah satu sebab Bani Al-Hilal itu memberikan afiliasinya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa afiliasinya? Mau duduk mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah. Terus mereka terangkat marwahnya karena ada single parent dari kabilah mereka yang dinikahi oleh Rasulullah. Jadi pernikahan Rasulullah dari keseluruhan pernikahan beliau itu motif utamanya dakwah, ya kan? Motif utamanya dakwah. Tapi bagi orang-orang yang nggak suka itu dianggap peluang untuk mendowngrade, ya kan? Dianggap peluang sebagai cara untuk mendowngrade, ya kan? Apakah dengan berita-berita yang mendowngrade kemudian kita benar-benar menjadi turun marwah kita? Enggak. Bukan karena berita yang mereka buat, bukan karena ucapan yang mereka lontarkan kita menjadi buruk. Kita menjadi buruk karena perbuatan kita sendiri, ya. Kita tidak akan jadi buruk atas statement orang. Kita tidak akan menjadi jahat karena surat tulisan orang, tapi kita menjadi jahat, menjadi buruk atas perbuatan-perbuatan kita sendiri. Nah, dalam umrah ini Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan yang pernikahannya dijomblangi oleh paman beliau, yakni Al-Abbas. Maimunah binti Al-Haris yang sebelum masuk Islam diriwayatkan sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau dikatakan namanya Barrah, ya kan? Barrah binti Al-Haris, ya kan? Kemudian kapan beliau lahir? 29 tahun sebelum hijrah. Tahu dong artinya? Tahu dong artinya 20 itu berarti Maimunah jauh lebih senior dari Rasulullah, ya kan? Karena sebelum menikah dengan Rasulullah beliau menikah 2 kali, ya, menikah 2 kali dengan dalam sejarah kehidupan beliau. Maimunah, ya kan, meminta saudarinya Ummu Fadil, yakni istri daripada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Al-Abbas itu adalah omnya Rasulullah. Sedangkan Maimunah itu adalah saudara perempuan daripada istri daripada beliau. Ngerti kan strata senioritasnya? Itu pasti kalau bukan karena motif-motif kebaikan, istilahnya mah tidak mungkin kalau hanya hasrat birahi. Disinilah kemudian kita menemukan fakta sejarah, semua tulisan yang mendowngrade Rasulullah mulai jalur pernikahannya itu bisa ditepis karena wanita-wanita yang dinikahi Rasulullah rata-rata telah berumur lebih tua. Jadi bukan tentang hasrat birahi, tapi tentang hasrat dakwah. Terbukti apa? Bani Al-Hilal kemudian banyak yang masuk Islam, apalagi setelah melihat Rasulullah dan para sahabatnya 2000 orang nanti ini akan berpengaruh pada Fathul Makkah. Peristiwa umrah qada ini sekaligus sebagai penunaian janji, sebagai realisasi janji dari Allah SWT yang direkam dalam surat Al-Fatihah ayat 27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usahum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Jadi umrah ini menjadi kemenangan kecil sebelum kemenangan besar. Karena apa? Terperangah orang-orang Quraisy dengan jumlah kaum muslimin pada hari itu. Mari kita buat orang-orang terperangah dengan prestasi kita sebagai orang Islam, termasuk kita bikin terperangah dunia ini dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam, dan itu paling mungkin direalisasikan di tempat yang terdekat dengan aktivitas harian kita, yakni di perusahaan di mana antum teman-teman sekalian bekerja. Buat mereka terperangah dengan prestasi pekerjaan, integritas dan rasa amanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.